istri, dan banyak sahabat-sahabat saya di dunia nyata seringkali memanggil saya dengan sebutan Pendeta Durno, Nabi palsu, penyesat akhir zaman, Pendeta Edan, atau sebutan-sebutan nyeleneh lainnya. Apakah saya marah dengan sebutan-sebutan itu? Tidak pernah sekalipun, saudara sekalian. Bagi saya pribadi yang besar di dua kota, Surabaya dan Tuban, sebutan-sebutan di atas itu bagaikan panggilan seorang sahabat ketika bertemu dengan orang yang dikasihinya, dengan sahabatnya. Bahkan pertemuan antara kedua orang sahabat, mereka menyapa dengan perkataan yang demikian, Bapak Ibu. Contohnya seperti ini, Cuk, suwe gak ketemu. Nang ndi ae kon? Jan, Cuk, bisa urip bayar iki. Seperti itu mungkin Bapak Ibu ya. Itu ungkapan keakraban antar sahabat. Dan sapaan kas-kas seperti ini ya biasa saya bawa ke gereja. Walaupun tidak sebulgar seperti ini, tetapi tetap bagi orang-orang yang kadang-kadang tata keramanya masih kental, unggah-ungguhnya masih kental, sapaan seperti ini mungkin dianggap kurang sopan. Tapi bagi saya, seorang yang besar, sekali lagi saya katakan seorang yang besar di Surabaya dan Tuban, saya tetap orang yang menghargai bahasa daerah. Dengan ungkapan-ungkapan, dengan ucapan-ucapannya yang bagi orang lain nyeleneh, dengan pisuan-pisuannya mungkin. Tetapi saya mengasihi orang-orang seperti ini. Ungkapan di atas tidak mengaruhi kesucian kita. Bahkan terlebih lagi, hal seperti ini tidak mempengaruhi rasa cinta saya terhadap Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kekudusan hidup tidak pernah dipengaruhi oleh sebutan dari orang lain yang ditujukan kepada kita. Sebutan dari orang untuk memanggil kita. Hal itu tidak akan membuat kita lebih suci atau lebih berdosa. Tetapi ketika perkataan kita menyakiti orang lain, ketika perkataan yang keluar dari mulut kita itu menyakiti orang lain, itu bisa dikatakan mempengaruhi kadar kesucian kita, kadar hidup kudus kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 18, Rasul Yohanes mengatakan supaya kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan, tetapi dalam perbuatan dan kebenaran. Ungkapan apapun tidak akan ada gunanya selama ungkapan itu tidak dibarengi dengan perbuatan yang benar. Kita mengungkap kasih, bahasa kita lemah lembut, tetapi perbuatan kita tidak mencerminkan kasih Tuhan, ya percuma. Kita berbuat, kita ngomong baik di mimbar, ungkapan kita manis di mimbar, halus, lemah lembut, tetapi perbuatan yang kita lakukan sebaliknya, 180 derajat berbeda dengan perkataan kita, itu sia-sia. Yang terpenting dari segalanya adalah segala perbuatan yang kita lakukan haruslah didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau kita berbuat, ya berbuat benar. Saya lebih menghargai orang-orang yang mungkin omongannya kasar tetapi perbuatannya penuh kasih, daripada orang-orang yang orang-orang yang perkataannya manis, lemah lembut, tetapi perbuatannya tidak mencerminkan dia adalah orang Kristen. Malam hari ini saya ingin menantang Bapak Ibu. Di sisi manakah kita berada? Ya memang semua orang ingin punya perkataan yang lemah lembut dengan perbuatan yang benar. Tetapi seandainya kita disuruh memilih,
Seandainya kita disuruh memilih, jadilah orang yang perbuatannya bisa dibanggakan, bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat kita. Jadilah orang yang perbuatan-perbuatan kita bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Jadilah orang yang mengasihi sesama, bukan hanya dalam perkataan saja, tetapi dibuktikan dalam perbuatan sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati kita, menguatkan kita dalam setiap langkah hidup kita sampai kesudahan zaman.